Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Afiani, BP 18110115, mahasiswi Universitas Dharma Andalas. Saat ini sedang melakukan UAS atau ujian akhir semester dengan mata kuliah Etika Bisnis dan dosen pengampu Ibu Lasti Yosi Hastini, STMSI, yaitu akan membahas beberapa kasus dan bentuk penyelesaiannya. Kasus pertama yaitu jika saya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan dan saya mengetahui kecurangan yang terjadi antara rekan kerja dan pimpinan saya. Apa tindakan akan saya ambil dalam menghadapi masalah ini? Tentu sebagai karyawan saya akan mengambil tindakan. Saya akan mengadukan dan melaporkan kepada atasan saya. Tetapi di sini permasalahannya atasan saya atau pimpinan tersebut juga melakukan kecurangan. Nah, tentu akan melakukan pengklarifikasian terhadap masalah ini. Sebenarnya sebagai seorang pemimpin, dia sudah melanggar kode etik karena sudah melanggar job description-nya. Karena sebagai seorang pemimpin itu sebagai contoh terhadap karyawan-karyawannya. Bagaimana perusahaan ini bisa beroperasi seefektif dan seefisien mungkin. Bagaimana perusahaan ini bisa mencapai visi dan misinya. Tentu itu tidak akan terjadi. Nah, saya akan memilih melakukan whistleblowing. Whistleblowing yang saya pilih yaitu pelaporan pelanggaran skala internal. Mengapa saya memilih ini? Karena melihat dari kasus yang dilakukan oleh rekan kerja dan pimpinan ini masih dalam tahap tidak merugikan masyarakat, hanya merugikan lingkungan internal ini, hanya merugikan perusahaan ini saja, adanya kecurangan yang terjadi. Nah, tentu saya akan mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang telah dilakukan oleh rekan kerja dan pimpinan ini. Saya akan menghadirkan tertuduh dan terlapor terkait permasalahan yang harus diselesaikan ini. Meski saya harus melanggar kewajiban konfidensialitas menjaga kerahasiaan data-data yang dimiliki oleh perusahaan yang akan dilakukan oleh dewan direksi dan karyawan nantinya. Jika nantinya dewan direksi dalam penyelesaian masalah ini tidak menemukan jalan keluar, maka nanti akan diserahkan kepada menempuh jalur hukum demi menyelesaikan permasalahan ini, dan berguna juga untuk keberlangsungan perusahaan ini, supaya perusahaan ini bertahan lama umurnya. Jika tidak diungkapkan kebenaran ini, maka mungkin perusahaan ini tidak bisa bertahan. Lanjut kasus nomor 2. Ada 4 etika pemasaran dalam konteks produk, yaitu produk yang dibuat bernilai tambah tinggi, produk yang dibuat dapat memuaskan konsumen, produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat, dan produk yang dibuat memiliki potensi ekonomi. Nah, jika ada perusahaan yang memproduksi produk yang sebenarnya memiliki dampak negatif pada masa yang akan datang, seperti produk makanan pada anak-anak yang mengandung MSG dan pewarna bukan pada makanan, apa solusi atau tindakan dalam menghadapi situasi ini? Nah, MSG itu sendiri merupakan zat tambahan yang digunakan untuk meningkatkan rasa pada makanan cepat saji, seperti pada snack-snack ringan. Tetapi banyak digemari oleh anak-anak. Sebenarnya ini memiliki dampak negatif terhadap anak-anak jika mengkonsumsinya secara terus-menerus. Akan menimbulkan sejumlah gejala dan efek penyakit. Ini tidak dibenarkan. Seharusnya perusahaan tersebut berpikir untuk jangka panjang. Ini sama dengan merusak organ tubuh anak-anak, generasi penerus bangsa. Sebaiknya perusahaan tersebut memperhatikan komposisi yang diberikan pada makanan ringan ini. Pilihlah penyedap rasa yang aman, seperti penyedap rasa jagung yang alami misalnya, tanpa menggunakan MSG ini. Jika tidak bisa langsung menghilangkan, maka bisa mengurangi takaran dalam pengemasannya.
karena banyak ya perusahaan-perusahaan yang memproduksi snack-snack ringan pasti menggunakan MSG ini. Kita juga tidak bisa menutup kemungkinan. Sebaiknya terhadap perusahaan itu bisa memperhatikan terhadap penggunaan MSG ini, sangat berbahaya sebenarnya. Dan apakah perusahaan tersebut melanggar etika pemasaran dalam konteks produk? Sebenarnya iya, tetapi tidak semua perusahaan menghiraukan itu. Mereka hanya mencari keuntungan yang signifikan. Melanggar yaitu pada poin tadi, berguna dan dibutuhkan masyarakat. Nah, sebenarnya telah melanggar poin itu karena adanya tadi dibutuhkan dan berguna masyarakat. Nah, sedangkan MSG ini tadi sudah merusak organ tubuh manusia. Baiklah, sekian dari penguraian dan penyelesaian kasus-kasus di atas. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama terhadap diri dulu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf karena masih dalam proses belajar di Universitas Dharma Andalas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.